Shalom, selamat pagi orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya Spark, yang pada hari ini dengan setia bersama-sama beribadah di dalam persekutuan kita. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan bahan bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Dan sebelum kita akan belajar bersama, terlebih dahulu kita akan meminta pertolongan Roh Kudus agar dituntun dan diberikan hikmat untuk memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji Engkau, dan belajar dari firman-Mu. Alkitab kami telah terbuka di hadapan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, menguasai kami dengan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini tidak saja dapat kami mengerti, tetapi juga kami diberikan kemampuan dan kemauan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajarlah kami, nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, dan tuntunlah kami kepada kebenaran-Mu yang sempurna, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dan tertuju kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, karuniakanlah kasih-Mu juga kepada hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Tuhanlah yang memberikan dia hikmat, agar apa yang dapat kami pelajari pada pagi hari ini membuat kami lebih mengenal Tuhan dan setia dan terus mengasihi Engkau. Urapi kami semua dan ampunkanlah dosa kami. Biarlah kami boleh mendapat bagian di dalam berkat kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, mari saya akan membacakan buat kita semua 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang muda yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam melakukan perjalanan, jika seseorang tidak pernah tahu akan pergi kemana, ia pasti tersesat. Tujuan begitu penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Dan fokus membuat kita menjadi tak salah arah dan sampai pada tujuan. Fokus. Biasa kita dengar ketika ada seorang pelatih yang sedang melihat para atletnya di pinggir lapangan, dan pelatih itu akan terus berteriak fokus saat atletnya mulai kehilangan konsentrasi, apalagi pada saat bertanding. Kita bisa melihat dalam olahraga sepak bola. Nah, jika seorang atlet bertanding dengan konsentrasi yang tinggi dan tetap fokus, tak mudah bagi lawan untuk mengalahkannya. Sebaliknya, setinggi apapun teknik yang diajarkan oleh pelatih dan dikuasai oleh atletnya, tapi jika si atlet tidak dapat berkonsentrasi atau tidak fokus dalam pertandingan, maka hasilnya pasti akan mengecewakan. Bagaimana kita bisa fokus pada tujuan? Mari saat pagi hari ini kita akan belajar dari pengalaman beriman Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami peristiwa penting, yaitu perubahan tujuan dalam hidupnya. Paulus awalnya begitu bangga akan keberadaannya yang memang dapat dikatakan nyaris sempurna bagi sebagian besar orang Yahudi, baik dalam hal intelektual dan pengetahuan keagamaan maupun dalam hal kegiatan dan ketaatan menjalankannya.
dalam semua kebanggaannya akan hal-hal lahiriah tersebut menjadi tidak berarti lagi sejak ia mengenal Yesus. Bagi Paulus, pengenalan akan Kristus sangat berharga, jauh melebihi segala apapun yang ia miliki. Tujuan hidup yang baru membuat Paulus mengalami perubahan total dalam seluruh aktivitasnya. Setelah ada di dalam Kristus, Paulus sungguh-sungguh memfokuskan dirinya agar tujuan ilahi dalam hidupnya dapat tercapai. Bahkan apapun yang menghalangi pengenalannya akan Kristus, rela Paulus singkirkan. Paulus begitu fokus pada apa yang Tuhan rancangkan untuk menjadi pembawa Injil Kristus. Karena itu Rasul Paulus berkata, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Fokus itu penting agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata terarah pada tujuan atau sasaran. Dalam ilmu pengetahuan, kalau sinar matahari dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan pada sebuah titik tertentu, akan mampu membakar sampah atau jerami kering jika itu adalah tujuannya. Bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat besar dan sangat hebat. Itulah gambaran dari kekuatan suatu fokus. Begitu pula dengan menjalani hidup kekristenan. Kita harus fokus kepada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman, menjadi serupa dengan Kristus, dan mengerjakan panggilannya. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus dengan mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi 3 ayat 13-14. Dalam dunia militer, istilah sniper atau penembak jitu itu sering kita dengar, bahkan sering kita lihat. Kalau kita tidak lihat langsung, maka kita bisa menontonnya di film-film yang ada. Sniper biasanya ditugaskan untuk suatu operasi khusus yang menuntut keahlian menembak secara rahasia dengan target bahwa sekali tembakan harus tepat mengenai sasaran. Rahasia pencapaian target bagi seorang sniper ialah fokus. Ini berarti bagaimana memiliki konsentrasi optimal dan penguasaan diri yang prima di tengah situasi apapun, serta bagaimana mengarahkan pandangan hanya pada sasaran dan mengabaikan hal-hal lain karena berpotensi untuk mengalihkan perhatian. Beberapa cara untuk fokus pada tujuan. Pertama adalah disiplin dan penguasaan diri sebagai kuncinya. Disiplin dan penguasaan diri adalah kunci yang sama yang membuat kita dapat berfokus dan efisien di dalam berbagai kehidupan kita, baik studi, pekerjaan, dan karir. Belajar menguasai diri dimulai dari hal yang kecil. Orang-orang yang fokus dia akan sangat detail. Dia akan melihat rincian-rincian yang tepat. Kalau mungkin salah satu bidang yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang sangat tinggi adalah para auditor. Dia harus memiliki kecakapan dan perhatian yang tinggi, fokus
ketika dia melakukan tugasnya, agar dia tidak melewatkan sesuatu sekecil apapun, sehingga dia dapat menemukan dan membuat kesimpulan terhadap apa yang dia kerjakan. Contoh hari-hari yang kemudian menunjukkan hal belajar menguasai diri ya, dari hal-hal kecil dan sederhana. Misalnya ketika kita berbelanja, maka biasa orang yang fokus adalah mereka yang menuliskan apa yang akan mereka belanjakan. Karena jika tidak demikian, maka mereka akan berbelanja tidak sesuai dengan rencana, yang mengakibatkan belanjaan mereka melebihi anggaran. Rasul Paulus terkait dengan penguasaan diri menulis demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Yang kedua, cara untuk fokus adalah tekun. Tekun atau hasrat yang kuat akan menciptakan peluangnya sendiri. Itu para pakar menyatakannya. Ketekunan akan menentukan jalannya pada akhirnya. Itulah fokus pada sasaran. Sebuah ketekunan dibangun melalui target yang jelas dan komitmen untuk mencapainya, berapapun harganya. Rasul Paulus terkait dengan ketekunan menulis demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus tidak merasa tidak puas ketika dia sedang melakukan pertandingan hidup imannya. Dia tidak selalu melihat pencapaiannya seolah-olah dia telah mendapatkan semuanya. Tapi justru dia mengatakan bahwa dia terus melakukannya dan melupakan apa yang ada di belakangnya, dan terus mengarahkan diri kepada tujuan atau apa yang ada di hadapannya. Yang ketiga adalah membuat target pencapaian. Fokus dengan target pencapaian, maka kita bisa tahu kita ada yang terukur yang bisa kita capai. Pernahkah kita melihat seorang pemanah yang dengan jitunya mengarahkan anak panahnya tepat ke tengah sasaran pada papan target? Terkadang anak panahnya meleset, yaitu tetap masuk pada lingkaran papan target, tapi tidak tepat di titik tengah lingkaran di papan target itu. Jika ini terjadi, si pemanah akan mencoba dan mencoba lagi hingga berhasil memanah tepat di tengah target. Ada ukuran pencapaiannya. Kalau dia masih kena di lingkaran yang paling terluar, maka dia akan mencoba terus sampai kemudian lingkarannya semakin terarah dan kena tepat sasaran di titik tengah papan target. Orang-orang muda yang saya kasih di dalam Tuhan, tujuan apa yang telah kita tentukan selama ini? Dengan membuat perencanaan dan target-target pencapaian, kita dapat mencapai tujuan dengan lebih tepat, efisien, dan efektif. Target merupakan pijakan anak tangga menuju
pencapaian sasaran secara terarah dan terukur. Membuat target berarti memacu diri untuk tetap berfokus pada sasaran. Orang muda yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan ilahi. Tugas kita adalah fokus pada tujuan itu. Hal-hal duniawi seperti makanan, uang, dan pakaian seharusnya tidak mengalihkan fokus kita. Ini semua tentu penting. Tetapi hal tersebut bukanlah fokus utama orang percaya. Kita juga tentu harus berhati-hati agar tidak terlena karena respon baik orang, karena sanjungan, karena bisa mengalihkan fokus kita. Fokus kita adalah Injil Kerajaan Allah tersebar di seluruh dunia, atau semua orang mendapatkan keselamatan seperti kita telah diselamatkan oleh Allah. Tidak ada yang lain dari hal itu. Namun ingat bahwa ada penghalang-penghalang yang perlu kita abaikan di dalam kehidupan kita. Baik hal-hal yang lahiriah, dan ada satu oknum yang tentu harus kita terus waspadai karena dia sangat mengenal kita, dia tahu sekali kelemahan kita, yaitu iblis. Karena dia tidak suka kita berfokus pada tujuan ilahi. Berbagai cara akan dilakukan oleh iblis untuk mengganggu fokus kita dengan berbagai hal yang tentunya dia akan memakai apa yang menjadi kelemahan kita. Salah satunya adalah kedagingan kita. Dia akan memastikan dan mengupayakan bahwa segala sesuatu yang menyenangkan daging kita itu akan senantiasa dia sodorkan kepada kita untuk mengalihkan perhatian kita. Yaitu uang, kekayaan, bisa jadi jabatan, bisa jadi popularitas, bisa jadi lawan jenis, bisa jadi hobi, bisa juga datangnya dari prestasi, dan masih banyak lagi bahkan di dalam kegiatan pelayanan kita. Siang dan malam, si oknum ini, iblis ini akan terus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, jika orang percaya sudah kehilangan konsentrasi dan tidak lagi fokus, maka iblis akan dengan mudah untuk menjatuhkannya. Untuk itu kita perlu fokus. Sudah ada firman Allah yang menjadi tuntunan bagi kita agar kita dapat fokus terhadap panggilan kita. Baik pertumbuhan iman kita menjadi serupa dengan Kristus dan mengabarkan Injil bagi dunia. Dan juga kita sudah diberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus menolong kita untuk senantiasa mengembalikan kita kepada tracknya jika kita kehilangan arah atau kita tidak konsentrasi, kita teralih oleh hal-hal yang ada di dunia ini dan seluruh problema persoalan kehidupan kita, apalagi di masa-masa pandemi ini, yang nantinya akan mengakibatkan kita tidak sampai memenuhi tujuan panggilan kita sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka tujuan Allah sekarang menjadi tujuan kita. Kita harus memastikan tujuan Allah itu terjadi dalam dunia ini melalui kehidupan kita. Allah kemudian membuat kita menjadi partner kerjanya, rekan sekerjanya dalam panggilan bagi keselamatan dunia ini. Namun kita harus mengerjakan itu lebih dulu di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa ketika kita melakukannya, maka seluruh persoalan kehidupan kita ini second blessing atau berkat-berkat berikutnya adalah persoalan di dalam kehidupan kita akan mulai dipulihkan oleh Allah. Bahkan di masa-masa pandemi ini yang senantiasa membuat kita ragu terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Membuat kita bertanya-tanya, bahkan mungkin sudah ada orang yang mulai putus asa melihat keadaan ini.
Tapi kita melihat ada beberapa peristiwa yang terjadi dalam bangsa kita di hari-hari yang lalu. Ketika orang-orang berperilaku dengan tidak terkontrol dan kemudian tidak menunjukkan kedewasaan memahami sesuatu yang baik, maka orang-orang percaya, khususnya anak-anak muda yang ada di dalam Tuhan, jika kita fokus kepada firman Tuhan, maka kita dapat bersikap dengan baik, merespon dengan baik apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita. Kita akan mengikuti tahap demi tahap yang sudah disediakan sebagai wadah-wadah di mana kita bisa menyalurkan segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk menolong bangsa kita. Tidak dengan cara dan perilaku yang buruk yang tentu sudah kita saksikan bersama. Sangat disayangkan, tapi ini juga menjadi beban bagi kita semua sebagai orang muda. Maka ingatlah, fokuslah kepada Kristus melalui firman-Nya. Firman akan menuntun kita dan Roh Kudus akan menolong kita, memastikan kita ada di dalam jalan menuju tujuan itu. Tentu dengan upaya-upaya yang harus kita kerjakan juga yang menjadi bagian kita, yaitu melatih diri, berdisiplin dalam penguasaan diri, terus tekun di dalamnya, dan melihat, membuat target-target perencanaan di dalam kehidupan kita. Karena saya selalu yakin bahwa kehidupan rohani kita lah yang kemudian akan membungkus semua kehidupan kita yang lain. Kehidupan kita tidak dibagi menjadi dua, yaitu kehidupan rohani dan kehidupan sekuler, tetapi kehidupan kita menjadi utuh satu. Dan kehidupan rohani lah yang akan membungkus seluruh kehidupan, aspek-aspek kehidupan lahiriah kita, dan kemudian memastikan bahwa seluruh kehidupan itu terjaga dengan baik dan tetap ada pada tujuan. Maka perlu fokus dan fokus. Kita sudah punya clue-nya, kita sudah punya sarananya, kita sudah punya kuncinya. Kita bahkan sudah punya Kristus sendiri yang menjadi bagian yang terus harusnya kita pegang, yang terus kita menjadi sentral kita agar semua tujuan kehidupan kita tercapai. Kehidupan rohanimu tercapai, engkau tetap ada di jalurnya, maka seluruh kehidupan, karirmu, finansialmu, keluarga, hubunganmu tercapai dengan baik. Itulah rahasia kehidupan di dalam Tuhan. Orang muda, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Ayo, sekarang dan seterusnya, teruslah berpegang pada hal itu. Bahwa fokus kepada Tuhan menjadi salah satu cara buat kita, bahkan satu-satunya cara untuk mencapai seluruh tujuan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menolong kami, agar kami tidak tersesat di jalan-jalan kami. Kami tetap memiliki arah, dan kami tahu persis apa yang harus kami capai dan apa yang harus kami kerjakan. Tolong kami menjadi orang-orang muda yang terus mencintai firman-Mu, agar kami tahu apa dan bagaimana cara kami berjalan fokus untuk mencapai tujuan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, memberi kami kemampuan, menghibur kami, memberi kami kekuatan, menuntun kami, dan menguasai kehidupan kami. Menolong kami agar tetap fokus dan mencapai tujuan. Terima kasih Tuhan. Berkati orang-orang muda yang bersama-sama dalam ibadah ini. Kau telah menentukan masa depan mereka. Maka kehidupan mereka Kau akan song-song dengan masa depan yang cemerlang. Untuk itu tolonglah mereka Tuhan, hari demi hari. Tuhan memberkati semua persoalan kehidupan kami.
di masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong agar kami menjadi anak-anak muda yang cakap. Anak-anak muda yang dapat menguasai diri kami berdasarkan firman-Mu. Agar kami dapat menolong kehidupan kami pribadi, dapat menolong menjadi inspirasi bagi orang di sekitar kami, dan bahkan dapat menolong banyak orang untuk memahami kehidupan sebenarnya. Dan Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk mengarahkan orang-orang kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, biarlah berkat Tuhan ini menjadi milik saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati semua kita pada hari ini. Dan selamat beraktivitas. Tetaplah fokus. Ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita. Sampai ketemu lagi di hari Minggu yang akan datang. Di ibadah yang sama, di jam yang sama, jam 9 pagi, dimulai dari IGTV dan akan dilanjutkan dengan belajar firman bersama melalui live IG di IG Spark. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.